Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumaah yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan ini, sama-sama kita tetap berusaha untuk menjalani hidup ini dengan bertakwa kepada Allah. Terlebih dahulu kita semua menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, bukan hanya muslim di mulut, tapi muslim yang benar-benar kita buktikan di hadapan Allah bahwa kita ini sebenarnya kita benar-benar sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau itu yang sudah bisa kita lakukan, maka barulah bisa dikatakan kita ini sebagai seorang muslim. Menjalankan perintah Allah semampu kita, meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali, itu syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita semua sudah menjadi orang yang bertakwa, maka barulah kita berhak dipersilahkan, bahkan dimasukkan, bahkan disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sidang Jumaah yang berbahagia, kalau sidang Jumaah yang berbahagia menyempatkan waktunya dalam hidup ini untuk membaca Al-Quran, maka akan saudara dapati surat yang pertama dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, dan semua kita sudah hafal, dan mudah-mudahan semua kita sudah tahu apa isi dari surat Al-Fatihah itu, apa pesan-pesan Allah yang ada dalam surat Al-Fatihah itu. Yang kedua, surat yang kedua sesudah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Allah berbicara, berkalam tentang sifat orang-orang yang beriman atau sifat orang-orang yang bertakwa. Pada dua ayat berikutnya, ayat 6 ke 7, 6 dan 7 Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir. Kemudian pada 13 ayat berikutnya, dari ayat ke 8 sampai ayat 20 Allah berbicara tentang jenis manusia. Yang ketiga yaitu orang-orang munafik. Setelah Allah berbicara tentang tiga jenis manusia, yang satu orang yang bertakwa atau orang yang beriman, yang kedua orang yang kafir, yang ketiga orang yang munafik, lalu Allah
berfirman yang isi firman-Nya adalah perintah. Perintah Allah yang pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk beribadah kepadanya. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia semuanya, mau yang sudah muslim maupun yang belum muslim. Wahai manusia, kata Allah, ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah, mengagungkanlah kalian semua kepada Allah, menghambalah kalian semua kepada Allah, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ya ayuhan nasu wa ya ayuhan nasu taqu rabbakum, kata Allah, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Tuhan kalian, yakni dengan menyembahnya, mematuhinya, menurutinya apa yang Dia mau, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, Tuhan kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yakni umat-umat terdahulu. Untuk apa Allah menyuruh kita semua menyembah kepadanya? La'allakum tattaqun, agar kalian semua terjaga, terpelihara dari api neraka, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang sesudah menjadi orang yang bertakwa pasti akan dijaga oleh Allah, tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi saudara sekalian, begitu juga di ayat-ayat yang lainnya, di dalam surat-surat berikutnya, banyak perintah Allah kepada kita untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Dan itulah tugas hidup kita. Kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepadanya, hanya untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah adalah dengan menjalani semua kegiatan hidup kita dengan niat ikhlas karena Allah. Kita niatkan semua perbuatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena Allah. Kita berpakaian karena disuruh oleh Allah. Menuju ke masjid, Allah menyuruh kita berpakaian yang baik, yang bagus. Kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian, pakaian kalian yang terbaik, inda kulli masjid, di setiap masjid. Mestinya kita berangkat ke masjid pakai pakaian yang terbaik yang kita punya. Dan Nabi menjelaskan kepada kita pakaian yang terbaik itu yang kayak apa. Beliau mengatakan ilbasul bayad, pakailah oleh kalian pakaian yang putih. Fa inna min khairi thiyabikumul bayad, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian pakaiannya adalah yang putih. Itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh memakai pakaian yang tidak berwarna putih. Tapi Nabi hanya menjelaskan bahwa setiap kita sholat, kalau bisa usahakan pakai pakaian yang putih, terutama di sholat Jum'ah seperti ini. Karena sholat Jum'ah ini bukan sholat seperti yang biasanya. Sholat Jum'ah adalah termasuk, hari Jum'ah adalah termasuk hari raya. Sholat Jum'ah itu sepertinya sama seperti sholat dalam keadaan kita sedang berhari raya. Saudara sekalian sidang Jum'ah yang berbahagia, kalau saja kita semuanya ini, kalau saja rakyat Indonesia ini beserta seluruh pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya, mau yang muslim-muslim, mau menjadi orang muslim yang benar-benar, pasti mereka akan menjadi orang yang terbaik. Pasti mereka akan menjadi orang yang baik, dan mereka tidak akan dipermasalahkan dalam hidup ini. Tapi sayangnya saudara sekalian, banyak di antara kita orang muslim tapi tidak tahu aturan Islam. Banyak di antara kita orang muslim masih tidak pernah sholat Jumat ke masjid. Andai kata sholat Jumat ke masjid, mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Dan itu tugas kita semuanya. Tugas saya, tugas antum semuanya, untuk menyadarkan mereka bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah yang harus kita lakukan yang utama adalah sholat 5 waktu, termasuk sholat Jum'ah ini. Karena di hari Jumat tidak ada lagi sholat duhur. Semenjak disyariatkan sholat Jumat, sholat duhur dihapus.
Jadi kalau orang tidak sholat Jumat, dia sholat 2 rakaat sebagai badal, sebagai pengganti sholat Jumat. Begitu menurut sebagian pendapat sebagian ulama. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat kalau orang tidak sholat Jumat, maka dia kembali kepada perintah sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, khotib hanya ingin mengingatkan saja, mari kita semuanya berusaha untuk melihat diri kita masing-masing, enggak usah melihat orang lain. Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik-baik saja? Kalau belum, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Setelah kita merasa baik hubungan kita dengan Allah, karena kita sudah berusaha menjadi orang yang patuh kepada Allah, mentaati perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya, dan tak patuh meninggalkan larangan-larangannya, maka kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Karena seutama-utama manusia sesudah Nabi Muhammad SAW adalah kedua orang tua kita, yang harus kita perhatikan lebih dahulu daripada orang lain. Lalu kalau kita sudah baik dengan orang tua kita, mari kita lihat bagaimana sikap kita kepada istri kita atau kepada suami kita bagi yang perempuan. Dan mari kita perhatikan bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik, yang mengajari anak dan cucunya untuk mengenal Islam, untuk mengenal Al-Quran, untuk bisa baca Al-Quran, ataukah belum? Kalau belum, berarti saudara belum menjadi orang tua yang sukses. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai titel S3, tapi Al-Quran tidak paham, tapi agama Islam gak paham, aturan Islam gak paham. Bukan itu. Kesuksesan seseorang adalah berhasilnya dia menjaga diri dan keluarganya selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga Allah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu sendiri dan keluargamu dari neraka. Itu tugas kita. Dengan kita menjadi hamba Allah yang menyembah kepada Allah dalam hidup ini, semua perbuatan kita, baik perbuatan makan minum kita niatkan karena Allah. Oleh sebab itu kalau mau makan dan mau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita niat makan dan minum kita untuk ibadah. Maka jadilah makan dan minum kita ini jadi ibadah buat kita. Karena Allah menyatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Begitu juga kegiatan kita yang lainnya, mencari uang, mencari nafkah atau nafkah. Itu juga perintah Allah, itu juga beribadah kepada Allah. Kalau kita mencari nafkah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka tentunya kita akan mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, tidak mau mencari rezeki yang haram. Kita harus bersusah-susah untuk mencari yang halal daripada kita bermudah-mudah mau kepingin cepat kaya, lalu kita jual beli narkoba, lalu kita menjual narkoba, atau kita mencuri, atau kita korupsi, atau kita merampok, atau kita membegal. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan itu yang kita lakukan. Karena kalau bukan rezeki kita, setelah kita berhasil merampok atau korupsi, itu uang akan ketahuan oleh KPK atau kepolisian atau jaksa, dan akan dikembalikan lagi kepada negara, dan kita akan menjadi manusia sesuai dengan takdirnya Allah. Maka saudara tidak pernah disuruh oleh Allah untuk berburu kekayaan. Kita hanya disuruh oleh Allah beribadah. Nanti kekayaan aku yang akan atur, rezeki aku yang akan atur. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami Allah yang memberi rezeki kepada kalian wahai para orang tua, wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anak kalian. Anak-anak kita nanti tanpa kita ajari, mereka akan bisa cari uang dengan cara yang Allah ajarkan kepada mereka. Jadi tidak usah pusing dengan anak-anak kita. Kita doakan saja mereka yang baik-baik, kita ajari mereka agama dengan baik, kita tuntun mereka untuk sholat dengan baik. Nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Demikian juga yang lain-lainnya. Maka kalau itu sudah kita lakukan, selesailah hidup kita, selesailah kewajiban kita. Dan dengan itu kita berharap Allah meridhoi apa yang kita kerjakan, dan dengan keridhaan Allah itulah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya, dan itu yang kita harapkan. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.